Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saya akan membahas seperti biasa tradisi adat dan budaya yang ada di Jawa Nusantara. Provinsi Jawa Barat akhir-akhir ini menghebohkan masyarakat atau menjadi sorotan di kalangan masyarakat karena Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur, dia sudah viral ya. Jadi karena Kang Deddy Mulyadi itu dianggap oleh orang-orang tertentu sebagai orang yang klenik, sebagai orang yang syirik, sebagai orang yang musyrik seperti itu. Karena Kang Deddy Mulyadi itu selalu mengagung-agungkan budaya leluhur, budaya Jawa, budaya Nusantara atau budaya Sunda wiwitan. Kang Deddy Mulyadi itu ketika menjadi sebagai seorang gubernur di Jawa Barat tersebut itu ditakutkan oleh orang-orang tertentu bahwa di Jawa Barat nanti itu akan menjadi tempat banyaknya berhala ya, menganggap bahwa patung itu dianggap sebuah berhala ya. Kang Deddy Mulyadi juga sempat membantahnya, kenapa kok yang dipermasalahkan patung-patung kecil seperti yang ada di Purwakarta itu dianggap berhala, sedangkan patung-patung yang ada di Jakarta seperti patung Pancoran atau patung Monumen atau Tugu Monas atau patung yang ada di TNI seperti itu kenapa tidak dianggap berhala. Jadi sedangkan di wilayah Kang Deddy tersebut kenapa dianggap berhala. Patung itu bukan berhala ya. Jadi karena di wilayah tersebut, contohnya di salah satu kabupaten yang ada di Jawa ataupun yang ada di seluruh Nusantara, pasti di titik kota tersebut atau di pintu masuk kota atau di tengah kota ya, pasti biasanya ada sebuah patung. Jadi patung itu menunjukkan sebuah simbol seperti itu, simbol bahwa di situ dulu pernah adanya peradaban atau pernah terjadinya sesuatu atau untuk mengenang. Biasanya patung-patung yang ada di Nusantara tersebut itu biasanya patung pahlawan ya. Jadi menunjukkan contohnya seperti banyak sekali ya patung Pangeran Diponegoro itu hampir setiap kota itu ada ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita itu menghormati atau menghargai atau mengucapkan terima kasih bahwa Pangeran Diponegoro tersebut dianggap pahlawan oleh orang-orang yang ada di Nusantara tersebut. Dan kedua juga ada patung biasanya ada salah satu tokoh seperti yang ada di Kabupaten Ponorogo itu ada simbol banyak sekali patung-patung para warok Ponorogo, menyimbolkan bahwa di Kabupaten Ponorogo tersebut dulu ada sebuah peradaban, ada sebuah kehidupan, ada sebuah cerita. Makanya di situ dibuat patung untuk menggambarkan suasana seperti apa zaman dulu. Ada tokoh ini, ada tokoh itu seperti itu. Dan patung tersebut bagi orang Jawa, bagi orang Nusantara itu tidak pernah disembah. Belum pernah ada saya melihat orang menyembah patung tersebut. Patung itu dianggap para pelestari budaya yang ada di Nusantara itu dipakai untuk simbol seperti itu. Contohnya seperti di Kabupaten Ponorogo ini lagi membuat monumen Reok Ponorogo yang sangat besar banget dan sangat tinggi banget, dan itu pun juga tidak bisa disebut sebagai berhala karena kita tidak menyembah patung tersebut. Ini menjadi ikon ada di Ponorogo tersebut. Kang Deddy Mulyadi ditakutkan nanti Jawa Barat banyaknya patung dan banyaknya berhala tersebut, itu yang sering viral ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu orangnya walaupun kelihatannya kalem tapi dia sangat tegas dan dia sangat pemberani, saya akui. Jadi ketika contohnya beberapa hari yang lalu sempat menutup salah satu tempat wisata yang dianggap ilegal, itu membutuhkan keberanian yang luar biasa ya seperti itu. Karena itu juga orang yang membuat tempat pariwisata tersebut juga bukan orang sembarangan. Saya akui Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu saya salut, saya hormat. Dia sangat tokoh yang sangat pemberani menjadi
kebanggaan orang Jawa Barat ya. Seperti Kang Deddy Mulyadi tersebut ya, ada orang yang suka dan ada yang tidak suka. Itu sudah biasa, sudah wajar seperti itu, karena tidak mungkin kita itu menyukai satu tokoh yang sama atau menyukai sesuatu yang sama. Pasti kita itu punya perbedaan seperti itu. Jadi kita itu walaupun kita itu berbeda-beda, suku berbeda-beda, keyakinan berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, makanan yang kita makan setiap hari, kita itu harus tetap guyub rukun seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu juga bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya sendiri, yang dilakukan untuk masyarakat Jawa Barat seperti itu. Jadi orang Jawa Barat itu harus bangga punya tokoh seperti Kang Deddy Mulyadi. Bukan berarti gubernur yang ada di seluruh Indonesia itu tidak baik. Semuanya baik, semuanya berusaha memperjuangkan wilayahnya masing-masing. Seperti gubernur yang ada di Jawa Timur, dia juga berusaha memperbaiki ekonomi yang ada di Jawa Timur seperti itu. Tapi kenapa kok saya membahas Jawa Barat? Karena Kang Deddy Mulyadi itu selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat, jangan sampai masyarakat Jawa Barat khususnya itu lupa akan leluhur, lupa akan budaya Nusantara yang hadiluhung, yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Makanya Kang Deddy Mulyadi selalu bilang kepada masyarakatnya, masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat khusus yang ada di Pulau Jawa dan di seluruh Nusantara, bahwa kita itu jangan sampai kita itu melupakan sejarah, jangan sampai kita itu meninggalkan tradisi adat budaya yang ada di Nusantara tersebut. Seperti itu tujuannya. Jadi Kang Deddy itu tidak punya tujuan untuk diri sendiri, tujuannya untuk kebangsaan seperti itu. Jadi walaupun saya itu di Jawa Timur, sepantasnya saya juga mendukung. Apalagi orang yang ada di Jawa Barat itu harus malah 100% mendukung apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi untuk mencapai kedamaian yang ada di Jawa Barat, untuk mencapai ekonomi yang bagus di Jawa Barat. Jadi berusaha untuk menghidupkan pariwisata yang ada di Jawa Barat seperti itu. Bukan berarti mau menyaingi apa yang ada di Bali tersebut. Jadi mungkin teman-teman jangan salah paham ya, yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi tersebut untuk menghidupkan tradisi budaya, jadi menghidupkan tempat pariwisata. Jadi nanti kalau sudah pariwisata yang ada di Jawa Barat itu hidup seperti apa yang diharapkan Kang Deddy, maka ekonomi masyarakat itu juga akan menjadi lebih baik seperti itu. Jadi tempat pariwisata itu juga bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar di wilayah tersebut, yang tadinya tidak jualan menjadi jualan. Nanti para ojek juga laku, para Grab juga laku, para travel juga laku, karena pariwisata tersebut. Orang luar negeri itu mereka datang ke Pulau Bali, mereka datang ke Indonesia itu tidak hanya berjebur ke pantai. Jadi para wisatawan, para dari luar negeri tersebut itu banyak mereka tertarik dengan budaya yang ada di Nusantara, budaya yang ada di Bali. Jika nanti budaya yang ada di Jawa Barat itu bangkit, otomatis mereka juga akan menyukai apa yang ada di Jawa Barat tersebut. Kita sebagai orang Jawa, walaupun kita tidak tinggal di Jawa Barat, kita itu harus mensupport apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Jadi nanti kalau ada patung atau tempat seperti yang ada di Bali tersebut, atau dibangun candi-candi di tempat-tempat wisata, itu bukan berarti patung atau itu untuk disembah ya. Jadi kalau candi seperti Candi Prambanan, seperti pura yang ada di Bali itu bukan kita menyembah bangunan itu. Jadi kita sebagai orang Jawa tetap menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di situ tempatnya, jadi supaya tidak sembarangan ya. Jadi kalau tidak ada pura atau candi atau masjid seperti itu kan orang sembahyang menghadap Tuhan Yang Maha Esa kan sembarangan. Jadi makanya dibuat seperti candi kalau di Jawa, kalau di Bali itu pura seperti itu, supaya itu terfokus di satu titik seperti itu. Pentingnya kita itu walaupun di Nusantara itu berbeda-beda
keyakinan, berbeda-beda kultur budaya, seperti itu kita itu tetap harus menghargai perbedaan tersebut, seperti itu ya. Jadi ketika ada ajakan untuk menghancurkan berhala atau patung tersebut, itu jangan mau ya, seperti itu. Karena setiap orang melakukan seperti itu punya kepentingan. Saya sendiri juga kepentingan saya apa? Jadi walaupun lewat media sosial ini, kepentingan saya mengingatkan kepada generasi muda yang akan datang supaya menjadi lebih baik, supaya tidak keblinger, supaya tidak termakan oleh isu hoak dan lain-lainnya, seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu kita harus support, harus kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara, walaupun di luar Jawa sana tetap harus mensupport. Jadi tujuannya baik untuk kedamaian kita bersama, bukan berarti terus apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu brutal, mentang-mentang menjadi gubernur, tidak. Itu semua demi kebaikan rakyat Jawa Barat, seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja yang saya ucapkan, yang saya lupa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara. Tetap semangat Kang Deddy Mulyadi.